teman-teman, perkenalkan nama kakak Era Wijaya. Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Mengapa Lebah Berdengung? Penulis Nabanita Desmuk, ilustrator Zainab Tambawala, diterbitkan oleh Pratam Books. Bzzz. Hei, dengungan apa itu? Apakah itu kode yang digunakan lebah untuk memanggil teman-temannya? Atau nyanyian kegembiraan ketika mereka menemukan madu? Lebah, terutama bumblebee, menghasilkan dengungan keras ketika terbang. Suara itu dihasilkan dari kepakan sayap yang bergerak ke atas, ke bawah. Semakin kecil sayap, semakin cepat mereka harus mengepakkannya supaya bisa terbang. Semakin cepat mereka mengepakkan sayap, semakin keras suara dengungannya. Lebah juga mendengung untuk melakukan tugas penting. Mereka membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain seperti tukang pos mengantarkan surat. Serbuk sari adalah bubuk halus pada bunga yang fungsinya membantu tanaman menghasilkan benih. Lebah adalah pengantar yang andal. Berkat mereka, banyak tanaman baru tumbuh di mana-mana. Bagaimana serbuk sari yang kecil itu bisa menempel pada kaki lebah? Ketika lebah duduk di atas bunga untuk mengisap madu, serbuk sari menempel di kaki dan badan mereka. Kemudian, saat lebah yang sama terbang dan menari dengan lincah di dekat bunga, serbuk sari lepas dan mengenai bunga-bunga lain. Lebah itu terbang lagi ke bunga lain dan meninggalkan serbuk sari di sana, sekaligus mengambil serbuk sari lagi. Proses ini berlangsung terus-menerus. Lebah adalah orang tua asuh untuk tanaman-tanaman baru yang tumbuh berjauhan dari tanaman induknya. Bisakah kamu mendengar napasmu sendiri? Biasanya tidak. Tapi kamu bisa mendengar lebah bernapas. Itu karena dengungan lebah juga merupakan suara napasnya. Lebah mempunyai tubuh yang kecil dan beruas. Ketika ia bernapas, udara masuk seperti roller coaster melewati bagian bergelombang dan menghasilkan dengungan. Menarik bukan? Lebah-lebah yang sibuk itu benar-benar menakjubkan ya. Tahukah kamu? 1. Lebah adalah pekerja keras. Mereka bisa hidup sampai 9 bulan pada musim dingin dan hanya hidup 2 bulan saat musim panas. Bekerja terus-menerus tanpa bermain tidak membuat mereka bosan. 2. Yang menarik, ketika lebah mengerjakan pekerjaan lebah muda, otak mereka berhenti menua. Otak mereka bekerja seperti otak lebah muda. Apakah kamu ingin jadi lebah? 3. Lebah dapat mengenal wajah seperti manusia. Awalnya, mereka melihat bagian wajah secara terpisah. Lalu, mereka menyatukannya dan menjadi wajah yang utuh. Ingat, jangan pernah membuatnya marah. 4. Kafein, bahan kimia yang digunakan tanaman untuk mengusir serangga berbahaya, membantu lebah mengingat lokasi bunga agar dapat dikenali saat mereka kembali. 5.
Bumblebee lebih besar dari lebah madu dan jenis lebah lainnya. Mereka tinggal di sarang dan senang bergaul. Kebanyakan bumblebee tidak punya sengat. Walau tidak menghasilkan banyak madu, mereka pengantar serbuk sari yang andal. Jadilah lebah. 1. Lebah madu menari untuk memberitahu penghuni sarang di mana mereka bisa menemukan nektar atau madu bunga. Sekarang, coba sampaikan informasi dengan tarian dan lihat apakah temanmu mengerti maksudmu. 2. Cobalah mendengung seperti lebah. Kepakkan tanganmu dan dengar dengunganmu. 3. Sarang lebah diakui sebagai karya teknik terbaik. Kenapa? Cobalah gambar segi 6 sempurna seperti sarang lebah. Atau buat model segi 6 menggunakan karton biasa. Kamu akan menemukan jawabannya. 4. Cobalah mencium bunga yang memiliki aroma berbeda. Kamu bisa membayangkan mengapa madu yang berasal dari nektar yang berbeda rasanya juga berbeda. Nah, inilah buku Mengapa Lebah Berdengung. Terima kasih sudah mendengarkan Kak Era. Sampai jumpa di buku berikutnya.